memuji nama Tuhan. Oh, memuji nama Tuhan, Kak. Gimana kalau kita nyanyi? Boleh tuh Kak, tapi lagunya apa ya? Yesus kekasih jiwaku. Music! Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. Oh, ya ya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kami waktu untuk kembali memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, Bapak. Bapak, kiranya Roh Kudus-Mu bisa hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa melaksanakan ibadah kami dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang kita lanjutkan ibadah kita. Kita mau menaikkan satu lagu pujian. Judulnya apa sih Kak? I love you, Jesus. Boleh Kak. Musik! I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita mau membaca hukum Taurat dan ayat hafalan. Hukum Taurat bulan ini diambil dari hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya.
Ayat hafalannya diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Abang Noris, kakak punya suatu pengumuman. Pengumuman apa tuh, Kak? Pengumuman juara lomba Paskah. Yang pertama, lomba kolase dari kelas 1-2. Juara 3-nya, Aldi Manurung dari WIK Jati B. juara 2-nya, Batu Anok Haryanja dari WIK MGT. dan juara 1-nya, Berli Situmorang dari WIK Jati A. yang kedua, lomba puisi dari kelas besar. Juara 3-nya, Gracia Lumban Gaul dari Jati A. juara 2-nya, Riri Sihotang dari WIK MGT. dan juara 1-nya, Maulina Manulang dari WIK PTI. dan yang terakhir dari Pramaja, lomba menuliskan arti Paskah menurut diri sendiri. Juara 3-nya, Widi Raja Guguk dari WIK PTI. juara 2-nya, Nadina Lewi Borubuntom dari WIK MGT. dan juara 1-nya. Rizky Manulang dari WIK PTI. Demikian pengumuman dari kakak. Sekarang kita mau menaikkan satu lagu pujian. Judulnya Aku mau bertumbuh dalam Kristus. Musik. Dalam hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, teguh pada kebenaran dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Dalam hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, teguh pada kebenaran dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Shalom adik-adik. Hari ini Bang Noris akan bercerita nih. Tapi sebelum bercerita, yuk kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ya Bapa, hari ini kami ingin mendengarkan cerita dari firman-Mu ya Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa, agar kami bisa mendengarnya dengan baik ya Bapa, dan dapat mencontoh di kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Bapa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita ambil Alkitabnya dan kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Oke, dibuka ya, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kakak bacain ya.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke adik-adik, sebelum abang bercerita, abang mau nanya dulu nih. 2 minggu terakhir ini ada yang masih inget nggak cerita tentang apa? Oke, abang kasih tahu ya. 2 minggu terakhir ini bercerita tentang anak terang. Nah, di cerita abang ini juga tentang anak terang, tapi yang jatuh dalam dosa. Ada yang tahu nggak adik-adik dosa itu apa? Oke, abang kasih tahu ya, dosa itu adalah suatu tindakan yang melanggar firman Tuhan sehingga membuat Tuhan sedih. Contohnya seperti mencuri, seperti berbohong, seperti berbicara kotor, dan yang lain-lainnya. Nah adik-adik, apabila kita pernah berbuat dosa, kita harus ingat loh adik-adik, bahwa Tuhan Yesus menunggu kita untuk meminta ampun dan mengakui perbuatan kita. Jadi adik-adik setuju kan kalau Tuhan Yesus itu baik banget buat kita. Nah berarti kita kalau berbuat dosa, kita harus apa adik-adik? Kita harus datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk meminta ampun dan mengakui perbuatan kita. Oke adik-adik, abang mau ingatkan kembali kalau dosa itu artinya suatu tindakan yang melanggar firman Tuhan. Dan ketika kita anak-anak terang berbuat dosa, kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta ampun dan mengakui dosa-dosa kita. Sekian cerita abang, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ya Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya yang kami dengarkan dapat kami ingat kembali ya Bapa, dan dapat kami lakukan di kegiatan kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. I love you, Jesus.